Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafza Nisa dari kelompok 3 dan rekan-rekan saya adalah Firyani, Rangga Juandra, Rudi Rusdianto, dan Afisa Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompok kami, yakni mengembangkan strategi program dan penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menentukan beberapa yang akan diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Dalam menetapkan harga, manajer memutuskan berapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Harga sendiri adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapat keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam memilih atau membeli suatu produk. Bagaimana perusahaan untuk menetapkan harga? Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Perusahaan kecil, harga sering ditetapkan pimpinan tertinggi. Perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan lini produk. Yang lain menggunakan harga sebagai alat strategi penting. Mereka menkustomisasi harga dan penawaran berbasis pada nilai dan biaya segmen. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Banyak konsumen yang beranggapan bahwa harga murah itu barang berkualitas rendah dan barang yang mahal itu kualitas baik. Tidak demikian dengan harga yang ada di pasaran. Ada barang yang kualitas baik dengan harga yang murah, dan ada pula barang yang berkualitas rendah dengan harga yang mahal. Ini tergantung pada psikologi para konsumen. Sebaiknya konsumen lebih teliti terhadap kualitas barang dan perbandingan harganya. Dalam menetapkan harga, pertama kali perusahaan harus mengembangkan produk baru, mengenalkan produk reguler ke saluran distribusi atau wilayah geografis baru, dan memasukkan penawaran pekerjaan kontrak baru. Kenapa? Karena perusahaan harus memutuskan di mana perusahaan akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas harga. Langkah-langkah dalam menetapkan harga, yaitu ada 6 langkah dalam penetapan harga. 1. Memiliki tujuan penetapan harga. 2. Menentukan permintaan. 3. Memperkirakan biaya. 4. Menganalisa biaya dan harga tawar pesaing. 5. Memilih metode penetapan harga dan memilih harga akhir. Penetapan harga berbagi keuntungan dan risiko. Pembeli mungkin tidak mau menerima proposal penjual karena tingkat risiko anggapan yang tinggi. Penjual mempunyai opsi penawaran untuk menyerap sebagian atau semua risiko jika tidak mengantarkan nilai yang dijanjikan secara penuh. Dampak harga pada pihak lain, yaitu manajemen juga harus mempertimbangkan reaksi terhadap harga terkontemplasi. Pemasar harus mengetahui hukum yang mengatur penetapan. Undang-undang menyatakan bahwa penjual harus menetapkan harga tanpa berbicara pada pesaing. Menyesuaikan harga. Perusahaan biasanya tidak menetapkan satu harga, tetapi mengembangkan struktur penetapan harga yang merefleksikan variasi dalam permintaan dan biaya secara geografis. Penetapan harga secara geografis. Perusahaan memutuskan bagaimana memberi harga kepada produk untuk konsumen yang berbeda lokasi dan negara berbeda. Cara pembayaran konsumen pun berbeda-beda. Terkadang ada pembayaran pertukaran dagang, ada penawaran barang lain sebagai pembayaran. Macam-macam pertukaran dagang, yaitu barter, persetujuan kompensasi, pengaturan pembelian kembali, dan offset. Kemudian diskon harga dan insentif. Perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Tetapi dalam memberikan diskon dan insentif, perusahaan harus berhati-hati jangan sampai memberikan harga obral sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat akan kualitas produk tersebut. Macam contoh diskon dan insentif dari yang diberikan perusahaan, yakni
Diskon atau pengurangan harga bagi pembeli yang membayar tagihannya tepat waktu. Diskon kuantitas, pengurangan harga bagi mereka yang membeli dalam partai besar. Diskon fungsional, diskon yang ditawarkan produsen kepada anggota saluran dagang jika mereka akan melakukan fungsi-fungsi tertentu. Diskon musiman, yaitu pengurangan harga bagi mereka yang membeli barang atau jasa di luar musim. Insentif pembayaran ekstra dirancang untuk mendapatkan partisipasi penjual perantara dalam program khusus. Penetapan harga promosi, teknik penetapan harga promosi oleh perusahaan untuk merangsang pembelian dini. Penetapan harga pemimpin kerugian atau loss order, perusahaan menurunkan harga merek terkenal untuk merangsang lalu lintas toko yang lebih banyak. Penetapan harga secara khusus, yaitu penjualan menentukan harga khusus pada musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Rabat tunai, penjualan penawaran rabat tunai untuk mendorong pembelian produk produsen dalam periode tertentu. Pembiayaan berbunga rendah, penjualan penawaran pembayaran dalam bunga rendah atau mungkin tanpa bunga. Jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, penjual memberikan rentan waktu yang panjang untuk pinjaman. Diskon psikologi, yaitu penjual menetapkan produk dalam harga tinggi lalu memberikan penawaran paket hemat. Dalam diskriminasi harga tingkat kedua, penjual mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang memberi volume yang lebih besar. Dalam diskriminasi tingkat harga ketiga, penjual mengenakan jumlah yang berbeda terhadap berbagai kelas pembeli, seperti kasus berikut ini, yaitu penetapan harga segmen pelanggan, penetapan harga bentuk produk, penetapan harga citra, penetapan harga saluran, penetapan harga alokasi, dan penetapan harga waktu. Memulai dan merespon perubahan harga. Memulai penurunan harga. Beberapa keadaan bisa menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Perusahaan dapat mulai dengan menurunkan biaya yang lebih rendah dari pesaing, atau mulai melakukan penurunan harga dengan harapan mendapatkan pangsa pasar untuk menurunkan biaya. Strategi penurunan harga bisa menyebabkan kemungkinan jebakan lainnya, yakni 1. Jebakan kualitas rendah. Konsumsi mengasumsikan kualitas rendah. Jebakan pangsa pasar yang rentan. Jebakan saku tipis. Jebakan perang harga. Pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih lanjut, memicu perang harga. Memulai kenaikan harga. Peningkatan harga yang berhasil bisa menghasilkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat margin laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga yaitu kelebihan permintaan. Harga dapat dinaikkan dengan cara 1. Penetapan harga kutipan tertunda. Perusahaan dengan industri yang memiliki waktu jeda. Klausul peningkatan harga atau eskalator clause, perusahaan yang mengharuskan pelanggan membayar harga saat ini. Penguraian, perusahaan menjual barang secara terpisah. Dan terakhir yaitu pengurangan diskon, perusahaan menjual produk dengan harga normal. Merespon perubahan harga pesaing. Respon terbaik bervariasi sesuai situasi. Perusahaan harus mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup. Arti penting portofolio perusahaan, maksud dan sumber daya pesaing, dan sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume, dan peluang alternatif perusahaan. Ada 2 keadaan perusahaan dalam pasar, yaitu dalam pasar yang dicirikan dengan homogenitas produk yang tinggi dan pasar yang tidak homogen. Analisis tentang alternatif memungkinkan tidak selalu fleksibel ketika serangan terjadi. Perusahaan mungkin harus bereaksi dan pemikiran jelas di mana perubahan harga sering terjadi, di mana perusahaan harus bereaksi dengan cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.